Penyakit usus buntu adalah sebuah kondisi di mana terjadinya peradangan pada bagian usus buntu atau yang dalam bahasa medisnya dikenal dengan appendix. Penyakit ini paling sering diderita oleh remaja dan dewasa pada rentang usia 10-30 tahun. Normalnya nih, appendix itu adalah bagian dari usus besar yang bentuknya menyerupai cacing seperti pada gambar berikut. Nah, penyakit usus buntu terjadi ketika ada sesuatu yang menyumbat saluran ini. Paling sering disebabkan oleh kotoran BAB yang keras yang disebut fekalit. Ketika tersumbat, maka akan terjadi reaksi peradangan yang kemudian berlanjut menjadi infeksi. Proses infeksi inilah yang akan menyebabkan pasien merasakan gejala-gejala usus buntu. Apa saja gejalanya? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, tentang 4 gejala utama dan khas dari penyakit radang usus buntu. Tonton terus videonya sampai habis. Gejala yang pertama dan yang paling menonjol dari penyakit usus buntu adalah nyeri perut yang khas. Nyeri perut usus buntu berbeda dengan peradangan usus kebanyakan. Pada awal fase penyakit, nyerinya itu dirasakan di sekitar bagian pusar, tapi kemudian mulai berpindah dan menetap di bagian kanan bawah perut, di lokasi yang dinamakan McBurney Point. Ketika pasien datang dengan keluhan spesifik nyeri perut kanan bawah, dokter yang mulai curiga kalau pasien mengalami penyakit usus buntu biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan spesifik sederhana yang membedakan nyeri perut usus buntu dengan penyakit lain. Pemeriksaan fisik yang akan dilakukan antara lain adalah: yang pertama, dokter bakal melakukan penekanan dan pelepasan pada titik McBurney seperti pada gambar. Penderita radang usus buntu, baik ketika ditekan ataupun dilepas, mereka akan merasakan nyeri. Kemudian juga biasanya teraba bagian perut yang agak mengeras di sekitar lokasi nyeri yang disebut dengan defans muskular. Pemeriksaan sederhana yang juga dilakukan, biasanya dokter akan menyuruh pasien untuk batuk. Dan pada pasien usus buntu, batuk akan memicu munculnya gejala nyeri di titik perut kanan bawah. Tanda ini disebut dengan Dunphy sign. Lalu ketika dokter menekan bagian perut kiri bawah, pasien malah merasakan nyeri di bagian perut kanan bawahnya. Tanda ini disebut dengan tanda Rovsing sign. Selanjutnya, ketika kaki pasien ditekuk seperti pada gambar, dia juga bakal merasakan nyeri pada perut kanan bawah yang disebut obturator sign. Dan tanda spesifik yang terakhir adalah ketika kaki ditarik ke belakang dengan posisi tubuh yang agak miring, pasien juga akan merasakan nyeri. Tanda ini disebut dengan psoas sign. Nah, dari beberapa tanda tersebut, jika semuanya ada, maka dokter sudah hampir bisa menentukan kepastian dari diagnosis radang usus buntu yang terjadi. Tapi tetap saja perlu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan USG untuk memastikannya. Jadi, gejala nyeri perut bawah seperti ini adalah tanda yang paling khas dari pasien usus buntu. Kemudian, gejala kedua yang dirasakan pada pasien dengan peradangan usus buntu adalah demam. Pada keadaan normal, biasanya bagian usus buntu akan menghasilkan cairan sekitar 1-2 mili per hari. Ketika terjadinya sumbatan, maka cairan ini akan menumpuk pada usus buntu yang kecil tadi dan menyebabkan munculnya gejala reaksi peradangan. Perlu diketahui dulu, di seluruh bagian usus besar terdapat bakteri-bakteri yang jika dalam keadaan seimbang bisa membantu saluran pencernaan. Tapi karena tersumbat, perkembangan bakteri di usus buntu atau appendix ini jadi tidak terkontrol. Dan hal ini kemudian memicu aktifnya sel-sel imun tubuh sehingga terjadilah proses infeksi. Nah, demam adalah gejala yang menandakan kalau ada infeksi tertentu nih di dalam tubuh. Demam terjadi akibat penyebaran kuman ke darah dan aktifnya sel-sel imun. Karena radang usus buntu termasuk salah satu penyakit infeksi, jadi tentu saja demam akan dikeluhkan pada pasien yang usus buntunya sedang meradang. Lalu gejala ketiga yang dapat dirasakan oleh penderita usus buntu adalah mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sumbatan pada usus buntu akan membuat tertumpuknya cairan secara bertahap, serta membuat saluran yang tadinya kecil menjadi terus melebar. Nah, pelebaran saluran usus buntu ini akan menekan pembuluh darah di sekitarnya, mengakibatkan tidak lancarnya asupan nutrisi dan oksigen. Karena hal ini, kemudian otak mendapatkan sinyal kalau ada yang tidak beres nih di dalam saluran pencernaan. Lalu terangsanglah otak untuk memicu reaksi mual dan muntah pada pasien. Selain itu, mual, muntah, dan tidak nafsu makan biasanya juga dipicu oleh peningkatan produksi asam lambung
akibat kerja-kerja sel lambung yang semakin meningkat saat terjadinya peradangan di daerah saluran cerna. Gejala terakhir atau keempat yang sering dirasakan oleh penderita apendisitis adalah nyeri awal yang di bagian perut kanan bawah mulai menyebar ke seluruh perut. Ketika penanganan dari usus buntu tidak segera dilakukan, maka pembengkakan pada bagian usus buntu yang meradang semakin membesar, sampai pada akhirnya usus buntu bisa pecah atau yang dalam bahasa medisnya disebut perforasi usus buntu. Hal ini akan membuat infeksi menyebar ke seluruh bagian perut. Kalau tidak segera ditangani, maka infeksi ini bisa mengancam nyawa. Penyebaran infeksi ke seluruh bagian perut akan membuat pasien merasakan nyeri yang semakin hebat. Ketika disentuh dari luar, perut pun terasa hangat atau panas. Dan juga konsistensi perut akan terasa keras seperti papan. Pada keadaan ini, pasien sudah mengalami penyakit yang disebut peritonitis atau infeksi perut secara keseluruhan dari perkembangan penyakit usus buntu yang pecah tadi. Demam yang dirasakan pasien juga akan semakin tinggi. Dan bahkan, untuk bergerak sedikit saja, pasien merasakan nyeri hebat pada perutnya. Ketika dalam kondisi pasien sudah mengalami gejala keempat ini, maka harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter yang berkompeten. Nah teman-teman, jadi itulah 4 gejala usus buntu yang khas pada penyakit radang usus buntu. Penanganan terbaik dari penyakit ini adalah operasi. Alasannya untuk mengatasi peradangan secara langsung dan mencegah kekambuhan. Tapi banyak juga yang sering bertanya, kalau tanpa operasi apakah bisa sembuh dok? Sebenarnya ada beberapa yang bisa sembuh dengan pemberian antibiotik. Tapi biasanya ini hanya ampuh ketika pasien baru merasakan gejala awal dan peradangan yang terjadi masih belum terlalu parah. Jadi bisa dibilang ada kemungkinan bisa diatasi dengan antibiotik pada beberapa kasus. Namun tentu saja yang paling efektif itu adalah tindakan operasi. Kalau ada dari kalian yang sudah merasakan gejala, maka segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan. Nah teman-teman, segitu dulu aja video kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang atau berbagi pengalaman tentang gejala usus buntu, silahkan dicantumkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.